kita masuk ke prinsip-prinsip dari sustainability. Jadi yang pertama adalah sustainable use of natural resources and environmental services. Ini dari Kaufman and Cleveland. Kaufman and Cleveland ini judul bukunya adalah Environmental Science. Environmental Science. Sustainable use of natural resource. Jadi prinsip dari sustainability yang pertama adalah keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam dan ecosystem services atau jasa lingkungan. Jadi itu yang menjadi prinsip sustainability yang pertama. Kalau kita sebut sebagai, nanti kamu ditanya nih, lalu keberlanjutan apa yang akan ditekankan di dalam penelitian itu? Jadi bisa macam-macam sebenarnya, tetapi prinsip utamanya adalah apakah di dalam keberlanjutan tersebut ada keberlanjutan dari penggunaan sumber daya alam dan ekosistem servicesnya. Nah ini contoh penelitian tentang ini banyak nih. Hampir mungkin lebih dari 50% yang berkaitan dengan sustainability tentang keberlanjutan, itu adalah temanya tuh tentang ini. Tentang berkelanjutannya penggunaan sumber daya alam dan juga jasa lingkungan. Ya. Yang kedua adalah a system perspective. Jadi sustainability itu prinsip keduanya adalah dia harus di dalam perspektif sistem. Karena satu dengan lainnya saling berinteraksi, satu dengan lainnya saling berhubungan, satu dengan lainnya saling memberi dampak. Baik dia dampaknya direct maupun indirect. Jadi prinsip keberlanjutan itu harus di dalam perspektif sistem. Karena semua saling memberi pengaruh, karena semua saling memberi dampak sebenarnya, direct maupun indirect. Karena itu perspektifnya harus dalam sistem. Perspektif sistem itu membuat memang menjadi lebih kompleks, karena memang kenyataannya adalah kompleks. Karena itu lingkungan itu dia bukan monodisiplin. Karena itu sustainability itu juga tidak bisa di monodisiplin. Sustainability itu memerlukan interdisiplin dan multidisiplin. Karena pendekatannya harus dalam bentuk sistem, harus dalam perspektif sistem. Nah, prinsip ketiganya adalah equity and fairness. Jadi equity itu kesetaraan, and fairness keadilan. Jadi di dalam sustainability, prinsip ketiganya adalah harus ada kesetaraan dan keadilan yang bukan hanya untuk antroposentris, jadi untuk si manusianya maupun untuk lingkungannya. Bukan kesamaan ya, bukan kesamaan, tapi kesetaraan tadi, kesetaraan. Dan kesetaraan tentu saja kesetaraan yang untuk ke human, untuk ke manusia, ke sistem sosial itu akan menjadi sangat penting ketika equity itu, kesetaraan itu mesti dipenuhi untuk terjadinya keberlanjutan. Ada banyak kasus di mana terjadi ketidakberlanjutan, itu disebabkan oleh adanya ketimpangan. Jadi semakin besar ketimpangan terjadi, semakin besar juga kemungkinan untuk terjadinya ketidakmampuan untuk berlanjut suatu masyarakat atau suatu sistem atau suatu wilayah. Nah, yang keempat nih, ini juga penting, ada incentive for sustainable behavior.
Jadi menurut Kaufman dan Cleveland, prinsip sustainability salah satunya adalah ada insentif. Supaya apa? Karena perilaku yang berkelanjutan ini, kalau dia dikasih reward, dikasih stimulus, dia mendapatkan keuntungan dari melakukan kegiatan atau berperilaku yang berkelanjutan, maka itu justru akan mendorong terjadinya keberlanjutan itu sendiri. Itu insentif yang kita sebut sebagai bagaimana memberikan dorongan reward kepada pihak-pihak yang berperilaku berkelanjutan. Jadi bukan cuma resources-nya aja yang berkelanjutan, tapi perilakunya juga perilaku yang berkelanjutan. Justru diperlukan adanya governance pemerintah, ya. Pemerintah itu kan government, asal katanya dari governance kan, pengaturan kan ya. Justru memang keberadaan dari government sebagai governance tadi mengatur agar terjadinya ke arah sustainability tadi kan. Jadi membuat policy, pemerintah itu mengatur dalam hal ini kan membuat peraturan, perundangan, dan sebagainya yang mendorong agar penggunaan resources-nya menjadi sustainable, bahwa terjadinya equity, fairness, gitu kan? Bahwa pemerintah melakukan pengaturannya sudah berdasarkan perspektif sistem, dan bahwa di dalam hal ini pemerintah juga memberikan reward terhadap perilaku-perilaku yang berkelanjutan. Dalam konteks menuju keberlanjutan ini, peran pemerintah sangat besar. Sangat besar. Lalu, apakah kemudian masyarakat tidak besar? Besar juga. Ada dalam kasus-kasus contoh tertentu, ketika perilaku berkelanjutan itu memang disupport oleh sistem kultur dari masyarakat setempat. Sehingga masyarakat setempat itu memberikan insentif dalam pengertian bahwa insentifnya itu bisa yang keuntungan yang diberikan oleh si masyarakat adat atau masyarakat sistem masyarakat tertentu. Disinsentifnya misalnya dia dikeluarkan dari adatnya, tidak diberikan lagi hak sebagai bagian dari komunitas adat dan sebagainya. Sistem sosial dan sistem masyarakat juga sangat berperan juga di dalam hal ini. Jadi sangat benar bahwa kalau misalnya pemerintah kemudian tidak memberikan insentifnya kepada yang unsustainable, justru yang bisa mendamage gitu kan ya. Nah, jadi dalam hal ini pemerintah sedang berjalan membelakangi sustainability. Nah, mengapa itu terjadi? Kita kenal yang namanya dalam kondisi seperti itu kita kenal namanya government failure atau kegagalan dari pemerintah. Government failure. Ide teori awalnya mengapa ada government adalah supaya terjadi pengaturan, karena kalau dibiarkan begitu saja nanti dominasi market yang akan besar. Teori ekonominya begitu. Market nanti yang akan bekerja. Masih ingat kan invisible hand ya? Invisible hand itu pasar yang akan bekerja. Maka pasar ini tidak pernah sama seperti yang Adam Smith sampaikan bahwa akan terjadi invisible hand lalu kemudian teratur begitu aja. Nah, karena itu si market ini, pasar, karena dia punya kepentingan yang sangat besar terhadap kepentingan kelompoknya, keuntungan dan sebagainya, maka ada governance. Governance ini kan untuk mencegah
market failure tadi. Jadi kalau government-nya tidak mampu, maka government-nya juga menjadi failure. Jadi untuk keberlanjutan, governance dalam hal ini harus bisa membuat pengaturan yang meliputi 4 prinsip ini tadi.